Bab 1631. Hukum Waktu. Di langit berbintang, suara wanita dengan rok hitam seperti guntur, yang berlangsung lama. Daoi. Wanita dengan rok putih di depanku adalah yang pertama dari semua aturan hukum di masa lalu. Perempuan berbaju hitam itu adalah aturan hukum nasib kedua, Livy. Daoi tersenyum dan berkata, Livy, aku sedikit bingung. Kamu adalah aturan hukum nasib. Mengapa kamu tidak punya ide untuk mengendalikan takdirmu sendiri? Tuan sudah mati, dan kamu benar-benar di luar kendalinya, bukankah itu hal yang baik? Livy perlahan mengepalkan tangan kanannya dan berkata dengan muram, Jalang, apakah Tuan pernah memperlakukanmu sedikit tidak adil? Daoi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dia sangat baik padaku dan orang terbaik di dunia. Livy meraung, kalau begitu kamu membunuhnya dengan alien. Tapi hati nuranimu dimakan anjing. Daoi tertawa dan berkata, bagaimana kalau kita tidak membahas ini? Livy terlihat sangat ganas. Daoi, dari semua hukum alam, Tuan paling menyukaimu dan paling menghargaimu. Dia siap membiarkanmu menggantikannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang paling dia percayai dan paling dia cintai akan mengkhianatinya. Dia menunjuk dengan marah ke arah Daoi dan berkata, pelacur, jika bukan karena kamu, apakah Tuan akan jatuh? Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba meninju. Bang! Dalam sekejap, langit berbintang tak berujung penuh dengan abjad kuno aneh. Aturan hukum kebenaran agung. Tinju ini berisi aturan kebenaran agung. Jika berada di luar, ia dapat dengan mudah menghancurkan sekeping alam semesta. Di kejauhan, Daoi terlihat tenang. Tangan kanannya perlahan terulur, lalu ditekan. Tekanan ini membuat langit berbintang di sekitarnya menjadi padat. Pada saat berikutnya, abjad kuno itu berangsur-angsur menjadi alam ilusi, dan kemudian menghilang. Saat ini, pemandangan aneh tiba-tiba muncul di ruang hampa sekitarnya, dan abjad kuno yang menghilang tiba-tiba muncul kembali di langit berbintang. Putar balik waktu. Waktu di lapangan kembali ke 3 nafas. Di lapangan, semua abjad kuno tiba-tiba menyatu menjadi cetakan kepalan besar abjad kuno, yang langsung mengenai Daoi. Wajah Daoi masih tenang, dan dia menunjuk ke depan. Bang! Satu jari jatuh, dan tanda tinju dari abjad kuno menghilang seketika. Namun saat berikutnya, waktu kembali berputar, dan tanda tinju dari abjad kuno muncul kembali. Tidak hanya itu, saat ini Daoi belum bergerak, dan tanda tinju dari abjad kuno itu sudah ada padanya. Bang! Tubuh Daoi gemetar ketakutan, dan alam ilusi memiliki sedikit ilusi. Bukan tubuh utama. Ini bukan tubuh utamanya. Daoi menoleh dan melihat seorang wanita berdiri ratusan kaki dari kanannya. Wanita itu mengenakan rok kain tunggal alam sederhana, tangan kanannya tersembunyi di lengan baju, dan tangan kirinya setengah dipegang di depan dadanya. Saat ini, dia juga melihat Daoi. Aturan hukum waktu. Di antara 9 hukum alam, peringkat ketiga. Daoi melihat aturan hukum waktu dan tersenyum. Ketiga, tidak menyangka kamu bisa menggunakan waktu ini bersama-sama sejauh ini. Pantas saja tuan rumah sering memujimu. Aturan hukum kehidupan menggelengkan kepalanya sedikit. Daoi, tolong jangan menyebut tuan, kamu tidak pantas layak. Daoi tertawa dan berkata, tidak sebut ya. Saat dia berkata, dia melihat ke aturan hukum nasib dan berkata, Livy, kamu harus bisa merasakan bahwa pesona yang ditetapkan oleh master pada tahun itu perlahan-lahan menghilang. Begitu pesona menghilang, kamu tidak bisa bertahan di sini sama sekali. Livy mencibir, apakah kamu ingin kami menyerah? Daoi tertawa dan berkata, kamu pasti tidak akan. Livy tanpa ekspresi.
Apa yang kamu bicarakan di sini? Daoyi memandang Livy dan berkata sambil tersenyum, Livy, kamu telah membayar sepasang mata untuk alam semesta. Kenapa kamu ingin terus membayar dengan nyawamu sendiri? Aturan hukum nasib tiba-tiba tertawa dan berkata, Daoyi, gurunya belum mati. Apakah kamu kecewa? Senyum Daoyi perlahan menghilang. Aturan hukum nasib menambahkan, Daoyi, dari kami semua, Tuan paling mempercayaimu, dan kamu. Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi semakin ganas. Kamu benar-benar anjing, dan Tuan menjagamu. Lebih baik memelihara anjing daripada kamu anjing ini. Tidak, kamu bahkan tidak sebaik anjing. Daoyi tersenyum, aku bersalah pada Tuan, tapi hanya bersalah padanya sendiri. Aku berhutang padanya, tapi aku tidak berhutang pada dunia. Livy, kita akan segera bertemu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Segera, Daoyi menghilang di kejauhan. Setelah Daoyi pergi, aturan hukum waktu berbisik, bagaimanapun, mereka akan datang. Aturan hukum nasib menoleh dan memandang pusaran hitam di hadapannya yang lama terdiam. Aturan hukum waktu menambahkan, kakak kedua, ketujuh mati. Pedang kultivator menghancurkan vitalitasnya, dan Daoyi menembak lagi. Setelah lama terdiam, Livy berbisik, bagaimana kabar Tuan sekarang? Aturan hukum waktu menggelengkan kepalanya dan berkata, kesadaran Tuan dalam keadaan tertekan. Yang ketujuh diprovokasi oleh Daoyi. Daoyi memberitahunya bahwa selama kamu membunuh Mileye, Tuan dapat bangun. Livy menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan adalah Mileye. Aturan hukum waktu memandang Livy dan kaget, ini. Livy berbisik, aku bisa merasakan nasib Tuan dan Mileye telah menjadi satu. Mileye sudah mati, Tuan harus mati. Nasib mereka terhubung. Aturan hukum waktu tidak berbicara. Livy tiba-tiba berkata, menurutmu mengapa Daoyi mengkhianati Tuan? Aturan hukum waktu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Livy menambahkan, aku telah memikirkan hal ini selama lebih dari 100.000 tahun, tetapi belum bisa memikirkannya. Dia adalah orang yang paling terpercaya dan orang yang paling berharga dari Tuan, dan perasaannya terhadap Tuan tidak tampak dipalsukan. Bahkan sekarang, dia masih menyebut Tuan sebagai Tuan. Ngomong-ngomong, dia melihat aturan hukum waktu dan berkata, ketiga, apakah kamu tahu asal-usul Daoyi? Aturan hukum waktu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku datang lebih lambat darimu. Jika kamu tidak tahu, aku tidak akan tahu. Livy berbisik, entahlah. Waktu aku datang, dia sudah ada. Tapi ada laki-laki yang seharusnya tahu asal-usulnya. Aturan hukum waktu berbisik, dia. Livy mengangguk. Aturan hukum waktu, setelah kecelakaan tahun itu, dia menghilang. Bahkan Daoyi tidak dapat menemukannya. Setelah lama terdiam, Livy berkata, cari dari Tuan. Aturan hukum waktu sedikit mengernyit, apakah dia ada? Livy mengangguk, dia mungkin bersembunyi di samping Tuan, tapi Daoyi tidak menemukannya, yang berarti dia mungkin telah menyegel ingatannya sepenuhnya. Aturan hukum waktu sedikit mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia menambahkan, situasi Tuan sekarang. Hukum alam menggelengkan kepalanya, dengan pedang kultivator di sekitarnya, Daoyi tidak berani menyerangnya. Saat dia berbicara, dia melihat pusaran hitam di depannya, dan wajahnya menjadi semakin bermartabat. Prioritas utama adalah memperkuat segel tempat ini. Jika tidak, begitu orang memasuki alam semesta ini, Tuan adalah bahaya nyata. Tuan menyegel mereka dengan nyawanya dan memblokir langkah mereka. Mereka memasuki dunia ini, dan tidak mungkin Tuan hidup dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, kita harus menjaga tempat ini. Aturan hukum waktu ragu-ragu,
lalu berkata dengan suara yang dalam, "Aku masih mengkhawatirkan Daoyi. Orang ini membuat masalah di bawah. Kekuatan Tuan terlalu lemah untuk menjadi lawannya sama sekali, dan dia juga bergabung dengan Daoyi itu." Livi terdiam. Aturan hukum waktu mengatakan, atau aku yang maju. Livi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu maju, itu maksud dari Daoyi. Dia pasti ingin membuka segel yang ditinggalkan oleh Tuan dan membantu alien dan tubuh utama untuk datang ke alam semesta ini." Aturan hukum waktu berbisik, "Tuan itu." Livi menghadapi pusaran air gelap di kejauhan, percayalah padanya. Aturan hukum waktu sedikit mengangguk. Pada saat itu pusaran hitam tiba-tiba bergetar. Livi terlihat kedinginan, gelisah lagi. Dengan itu, dia langsung masuk. Aturan hukum waktu juga mengikuti. Setelah Mileye membentuk kembali tubuhnya, dia datang ke klan roh. Saat ini, seluruh klan roh sedang membangun baju besi pertama di dunia untuknya. Di aula, Mileye duduk di tanah. Saat ini, masa hidupnya kurang dari 10 tahun. Dalam perang sebelumnya, dia hampir menghabiskan hidupnya. Sekarang, dia tidak bisa lagi membakar hidupnya, karena dalam 10 tahun, orang yang ceroboh bisa mati di tempat. Mata Mileye perlahan tertutup. Kekuatan alam ilusi jauh lebih kuat dari dugaannya. Saat ini, dengan kekuatannya, dia tidak bisa melawannya. Bahkan dengan bantuan Tu dan Meli, tidak bisa melawan mereka, karena ada hukum alam semesta yang kuat di balik ras alam ilusi. Tidak berdaya. Pada saat ini, rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hati Mileye. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengubah nasib saat ini. Selain itu, dia tidak bisa merasakan menara kecil. Dia tidak tahu apakah menara kecilnya sudah pergi atau ada yang tidak beres. Saat itu, Nanayan muncul di depan Mileye. Di sebelah Nanayan, ada Mandy. Kedua wanita itu terlihat sangat bermartabat saat ini. Karena mereka sudah tahu tentang klan Kaisar Abadi. Kekuatan alam ilusi juga melebihi ekspektasi mereka. Baru sekarang Nanayan mengerti bahwa bukan aula dewa alam semesta yang bisa menekan alam ilusi saat itu, tapi aturan hukum alam semesta. Saat ini, Mandy berkata dengan lembut, "Kita tidak bisa melawan alam ilusi ini." Nanayan menggelengkan kepalanya, "Kita harus melawannya." Alam ilusi saat ini melahap alam semesta ini dengan gila-gilaan, dan kecepatan melahap mereka sangat cepat, artinya, mereka akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saat dia berbicara, dia berhenti, dan kemudian berkata, tujuan mereka selanjutnya adalah alam semesta 5 dimensi. Alam semesta 5 dimensi. Mileye membuka matanya. Sebenarnya dia sudah menebak tujuan alam ilusi keluarga yang. Jika alam ilusi keluarga yang ingin membunuhnya, cara terbaik adalah pergi ke alam semesta 5 dimensi karena dengan begitu dia harus kembali ke alam semesta 5 dimensi. Pada saat ini, Ono-san tiba-tiba muncul di aula. Ono-san menatap Nanayan, "Nonayan, kami butuh bantuanmu." Nanayan berkata dengan suara yang dalam, "Berapa lama?" Ono-san berkata dengan suara yang dalam, 3 hari. 3 hari. Nanayan memandang Mileye, "Tunggu kami selama 3 hari." Setelah berbicara, dia dan Ono-san berbalik dan pergi. Di aula, hanya Mileye dan Mandy yang tersisa. Mandy menatap Mileye, "Apa rencanamu?" "Bermaksud," Mileye berkata dengan lembut, "balas dendam." Mandy berkata, "Bagaimana cara balas dendam?" Mileye berkata, "Panggil seseorang." Saat dia berbicara, dia melihat ke sampingnya, Meli. Meli segera muncul di sebelah Mileye, dan Mileye berkata dengan lembut,
bawa aku ke pohon itu tempat aku dulu tinggal. Meli mengangguk. Segera, keduanya menghilang ke aula. Bersambung.